Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus selalu beserta kita, sekarang dan selama-lamanya. Selamat malam para saudara dan saudariku yang terkasih dalam Kristus, baik yang ada di tempat ini maupun di tempat di mana Bapak, Ibu, Romo, Bruder, Suster berada. Berkah dalam. Berkah dalam. Pada malam hari ini kita diajak oleh keluarga besar Bapak Yusefus Adi Subrata, yang di sini hadir adalah Kristi dan Iwan, Emma dan Boni, Evi ada di luar negeri Amerika bersama dengan putranya, dan juga ada beberapa saudara yang hadir di tempat ini. Kita akan bersama-sama mendoakan Bapak Yusefus Adi Subrata yang 2 tahun yang lalu dipanggil Tuhan, dan Ibu Agnes Suyatmi yang 1 tahun yang lalu dipanggil Tuhan. Semoga dengan perayaan Ekaristi ini doa-doa kita dikabulkan oleh Tuhan, dan kita percaya dalam iman bahwa orang yang sudah meninggal, yang sowan kembali ke Sang Pencipta, akan diterima oleh Tuhan, akan diampuni segala dosa-dosanya kalau itu didoakan di dalam iman. Maka mari kita mempersiapkan hati kita untuk perayaan Ekaristi pada malam hari ini dengan mengakui bahwa diri kita adalah orang yang berdosa, tetapi tetap dipanggil oleh Tuhan untuk hidup baik dan benar. Kita hening sejenak. Kita ungkapkan rasa sesal dan tobat kita. Tetapi seringkali kita tidak rela untuk membantu sesama. Maka marilah kita mohon, Tuhan, kasihanilah kami, karena tidak peduli kepada saudara kita yang menderita. Maka marilah kita mohon, Kristus, kasihanilah kami. Kita lebih senang bertengkar daripada memaafkan. Maka marilah kita mohon, Tuhan, kasihanilah kami. Semoga Allah mengasihani kita, mengampuni dosa-dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Marilah kita berdoa. Tuhan, Engkau mengundang kami semua merayakan perjamuan Ekaristi untuk menimba kekuatan daripadamu. Semoga Engkau menyatukan saudara kami, Bapak Yusefus Adi Subrata dan Ibu Agnes Sugiyatmi, dalam perjamuan abadi di surga, dalam hidup yang kekal. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Kita dengarkan bacaan-bacaan dari kitab suci. Bacaan pertama diambil dari surat Petrus yang pertama, bab 1 ayat 6 sampai 9. Bergembiralah selalu, hai umatku, sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Maksud semuanya itu
ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga kamu memperoleh puji-pujian, kemuliaan, dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Sekalipun kamu belum pernah melihat Dia, namun kamu mengasihinya. Kamu percaya kepada Dia, sekalipun kamu sekarang tidak melihatnya. Kamu bergembira karena sukacita yang mulia dan yang tidak terkatakan, karena kamu telah mencapai tujuan imanmu, yaitu keselamatan jiwamu. Demikianlah sabda Tuhan. Bersorak-sorai baginya dengan nyanyian mazmur. Singkirkanlah penghalang sabdamu, cairkanlah hatiku yang beku, dan bimbinglah kami di jalanmu. Masuklah, marilah kita sujud menyembah, berlutut di hadapan Tuhan yang menjadikan kita, sebab Dialah Allah kita. Kita ini umat gembalaannya, serta kawanan dombanya. Singkirkanlah penghalang sabdamu, cairkanlah hatiku yang beku, dan bimbinglah kami di jalanmu. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Haleluya, haleluya, haleluya.
sertamu, dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Matius. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan, atau yang akan kamu minum. Janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Pandanglah burung-burung di langit, yang tidak menabur dan tidak menuai, dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapamu yang ada di surga. Bukankah kamu jauh lebih penting? Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya? Dan mengapa kamu khawatir akan pakaian? Perhatikanlah bunga bakung di ladang, yang tumbuh tanpa bekerja dan tanpa memintal. Namun aku berkata kepadamu, Salomo dalam segala kemahaganya tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga itu. Jadi jika demikian, Allah mendandani rumput di ladang yang hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api. Tidakkah Ia akan terlebih lagi mendandani kamu, hai orang yang kurang percaya? Sebab itu janganlah khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan? Apa yang akan kami minum? Apakah yang akan kami pakai? Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu di surga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Sebab itu janganlah khawatir akan hari besok, karena hari besok memiliki kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Para saudara yang terkasih dalam Kristus, ketika mempersiapkan misa ini, saya memilih bacaan ini untuk menggambarkan pengalaman saya pribadi, kesaksian saya pribadi tentang Om Di dan Bule Sugi. Satu kata yang bagi saya sangat mengesan sampai detik ini, sampai saya mempersiapkan ini, sampai saya memilih bacaan ini adalah kata berbagi. Sejauh saya mengenal Bule Sugi dan Om Di, sejak tahun 80 saya masuk seminari, dia sangat mendukung sekali dan membantu pendidikan saya di Seminari Menengah Mertoyudan sampai saya akhirnya memilih Yesuit. Dari perkembangan dan perjalanan panggilan saya sungguh-sungguh didukung oleh Om Di dan Bule Sugi, tentunya juga putra-putranya. Kata berbagi. Orang yang berbagi itu belum tentu kita harus kaya dulu. Tetapi berbagi itu muncul dari ketulusan hati, dari keikhlasan hati. Saya ingin menggambarkan dengan cerita demikian.
Ada seorang ibu di suatu desa, dia pulang ke rumahnya setelah dia pergi, dia menjumpai 3 orang tua berjenggot semuanya. Pikiran dia adalah, oh, orang tua ini pasti lapar. Feeling keibuannya muncul. Lalu dia mengatakan kepada 3 simbah itu yang berjanggut, "Bapak, pasti Anda belum makan. Mari makan bersama dengan saya di rumah." 3 orang kakek itu akhirnya bertanya, "Apakah suamimu ada di rumah?" Ibu itu menjawab, "Tidak." "Oh, kalau begitu saya atau kami semua tidak mau makan bersama. Saya atau kami menunggu suamimu datang." Lalu petang hari suaminya sudah datang, makan bersama. Lalu si istri tadi bercerita bahwa dia bertemu dengan 3 kakek yang ada di pinggir jalan dekat rumah. Lalu dia berkata bahwa mereka itu mau makan kalau suaminya sudah datang. "Oh gitu, oke, dah kamu panggil saja." Lalu si istri itu keluar dan memanggil, "Mari bapak-bapak silakan makan karena suami saya sudah pulang ke rumah, kita makan bersama." Lalu 3 kakek itu berkata, "Yang kamu pilih siapa?" "Semua." "Tidak, silakan pilih salah satu." "Oh, karena saya itu adalah kakek keberhasilan, saya kakek kekayaan, saya kakek kasih sayang. Pilih salah satu dulu." Si istri kemudian pergi ke rumah lagi, masuk ke rumah, membicarakan ini kepada suaminya. "Ini gimana nih? Pilih yang kakek kekayaan, kakek keberhasilan, atau kakek kasih sayang?" "Oh, kalau begitu panggil saja kakek kasih sayang, kakek kekayaan, supaya rumah tangga kita ini berlimpah harta." "Oh, saya pilih kakek apa tadi? Keberhasilan." "Karena apa?" "Karena kami ini punya tanah pertanian supaya nanti berhasil panen." Lalu anaknya mendengar, "Saya tidak memilih kakek yang kakek kekayaan, kakek keberhasilan, tetapi saya memilih kakek kasih sayang." Mereka bertiga berembuk. Akhirnya orang tua itu, "Oke, kita sepakat, kita menuruti keinginan anak." Lalu ibu tadi keluar, "Siapa yang namanya kakek kasih sayang? Ayo masuk." Oke, masuk. Tetapi apa, setelah dipanggil kakek kasih sayang, kakek keberhasilan, dan kakek kekayaan ikut. "Lu kok ikut? Katanya pilih salah satu." "Kalau kakek kasih sayang itu Anda panggil, saya itu buta, kami itu buta, saya harus ikut karena kakek kasih sayang itu yang menuntun saya ke jalan kehidupan." Akhirnya mereka bertiga makan bersama. Saudara terkasih, saya ingat surat Rasul Paulus kepada umat di Korintus. Iman, harapan, dan kasih. Yang paling besar adalah kasih. Ketika saya punya kasih sayang, ketika saya punya rasa berbagi, maka segala sesuatunya akan dipenuhi dengan sendirinya. Maka dalam Mazmur tadi, haleluya, carilah kerajaan Allah dulu, segala sesuatu akan ditambahkan. Dan ini persis yang saya alami secara pribadi. Ini kesaksian saya, tulus. Mereka, keluarga ini banyak berbagi. Untuk siapa? Untuk siapapun yang membutuhkan.
Itu berbagi. Maka ada banyak kelimpahan, tetapi putra-putranya juga sederhana, tidak memamerkan apapun juga. Ini didikan orang tua. Yang kedua dari bacaan hari ini, Bule Sugi itu doanya kuat. Selain itu dia banyak berbagi. Saya masih ingat dia berbagi rosario merah putih. Nah, masih ingat saya dan masih saya simpan. Saya yakin seyakin-yakinnya kedua saudara kita yang sudah dipanggil Tuhan ini hadir di tengah-tengah kita. Dia sudah menyelesaikan tugasnya di dunia ini. Dan saya yakin seyakin-yakinnya, saya percaya Tuhan akan mencatat semua kebaikan dari saudara kita ini. Ketiga, pesan untuk kita semua. Kalau saya jadi romo ketika di Solo, ketika di Jogja juga, mari berbagi. Oh, saya romo, saya belum kaya. Saya kaya dulu baru berbagi. Salah kalau itu. Setelah Anda kaya, Anda lupa untuk berbagi. Mati nanti. Nah, artinya apa? Untuk berbagi tidak perlu harus kaya. Karena membagi itu tidak harus dengan materi, dengan perhatian. Nah, namanya perhatian, kasih sayang, menyapa, mengunjungi, itu kan juga berbagi itu. Karena setiap kebaikan akan dicatat di dalam kitab kehidupan. Kitab Wahyu mengatakan itu, segala sesuatu yang kamu perbuat baik akan saya catat dalam kitab kehidupan. Dan segala sesuatu yang jahat juga saya akan catat itu, tetapi akan saya tipeks. Nah, memang tidak ada dalam kitab Wahyu ya. Akan saya hapus ketika Anda bertobat dan memperbaiki perilaku Anda semua. Maka di dalam perayaan arwah ini kita harus menjadi sadar bahwa kita nanti akan hidup di dunia lain. Ketika orang meninggal, banyak orang menangis. Itu paradoks. Ketika orang lahir, banyak orang gembira. Artinya apa? Yang meninggal tidak perlu ditangisi, tidak apa-apa. Yang lahir tidak perlu digembirain, tidak apa-apa. Tetapi artinya apa? Artinya kalau orang meninggal, maka saya menjadi semakin yakin dia sudah menyelesaikan tugasnya di dunia dan akan mempertanggungjawabkan kehidupannya di dunia ini untuk kehidupan di akhirat. Maka mari kita mohon rahmat kepada Tuhan. Yang pertama, kita mau berbagi pada siapapun yang membutuhkan. Yang kedua, kita mengedepankan kasih sayang. Maka segala sesuatu akan diberikan secara berlimpah kepada Tuhan. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Mari kita sampaikan doa umat. Tuhan Yesus Kristus telah bersabda, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Karena kerapuan kami, maka dengarkanlah ungkapan permohonan kami. Orang tua dan eyang kami, Bapak Yosefus Adi Subrata dan Ibu Agnes Sugiatmi, telah Engkau panggil menghadap kehadirat-Mu 2 tahun dan 1 tahun yang lalu. Kami berharap kepadamu agar Engkau berkenan mengampuni segala kesalahannya dan memberikan pengampunan serta kedamaian abadi di istana surgawi. Kami yang masih berziarah di dunia ini seringkali masih dihantui dengan ketidakpercayaan atas penyelenggaraan-Mu dalam hidup kami, dan kami sering khawatir akan masa depan kami. Berilah kami iman yang semakin mantap sehingga kami selalu berpegang teguh pada sabda-Mu.
Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Engkau senantiasa melimpahkan kasih-Mu yang tanpa batas kepada kami semua. Semoga kami memiliki kepekaan hati untuk senantiasa dari kasih-Mu dan mensyukuri atas segala sesuatu yang kami alami dalam perjalanan hidup di dunia ini. Santo Petrus telah mengingatkan kepada kami semua agar senantiasa bergembira dalam menghadapi aneka macam pencobaan. Berilah kami semua jiwa yang rela berkorban dan rela berkorban demi kemuliaan-Mu yang semakin besar di atas muka bumi ini, melalui kesiapsediaan kami membantu sesama. Demikianlah ya Bapa doa dan harapan kami semua. Kami satukan semuanya ini dengan persembahan roti dan anggur yang akan menjadi bekal kehidupan kami demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Kita lanjutkan dengan persembahan. Kami memuji Engkau ya Bapa Allah semesta alam, sebab dari kemurahan-Mu kami menerima roti dan anggur yang kami persembahkan ini. Inilah hasil dari bumi dan usaha manusia yang bagi kami akan menjadi santapan dan minuman rohani. Terpujilah Allah selama-lamanya. Berdoalah saudara-saudara agar persembahan kita ini dapat diterima oleh Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita serta seluruh umat Allah yang kudus. Bapa yang Maha Kudus, semoga Engkau berkenan menerima persembahan roti dan anggur hasil usaha dan jerih payah kami. Terimalah dan satu kala juga Bapak Yosefus Adi Subrata dan Ibu Agnes Sugiatmi yang telah Kau panggil menghadap hadirat-Mu 2 tahun dan 1 tahun yang lalu. Satu kala persembahan hidup kami bersama dengan persembahan hidup Yesus yang telah mengorbankan seluruh hidupnya, agar kami dapat hidup sebagai putra dan putri-Mu.
Demi Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Sudah kami arahkan, marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sungguh layak dan sepantasnya, ya Bapa yang kudus, Allah yang kekal dan kuasa, bahwa dimanapun juga kami senantiasa bersyukur kepadamu. Sebab kami dilahirkan oleh kuasa ciptaan-Mu, hidup kami diatur oleh kebijaksanaan-Mu, dan atas ketentuan-Mu pula kami kembali menjadi tanah sebagai akibat dosa. Namun kami sudah ditebus oleh wafat Putra-Mu. Kami akan dibangkitkan supaya ikut serta menikmati kebahagiaan mulia bersama Yesus Kristus Tuhan kami. Maka kami memuliakan Dikau bersama para malaikat dan semua orang kudus yang tak henti-hentinya berseru, Kudus, kudus, kuduslah Tuhan, Allah segala kuasa, surga dan bumi penuh kemuliaan-Mu. Terpujilah Engkau di surga, diberkatilah yang datang atas nama Tuhan. Terpujilah Engkau di surga. Sungguh kuduslah Engkau ya Bapa, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Putra-Mu terkasih Tuhan kami, Yesus Kristus. Ketika akan diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Yesus mengambil roti, mengucap syukur kepadamu, membagi-bagikan roti itu kepada para murid-Nya seraya berkata, Terimalah dan makanlah. Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu. Demikian pula sesudah perjamuan, Yesus mengambil piala. Sekali lagi Ia mengucap syukur kepadamu, lalu memberikan piala itu kepada para murid-Nya seraya berkata, Terimalah dan minumlah. Inilah piala darah-Ku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini untuk mengenangkan Aku. Setiap kali kita makan roti ini dan minum dari piala ini, kita mewartakan iman kita. Wafat-Mu kami kenang, ya Tuhan yang bangkit mulia. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu ya Bapa roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap hadirat-Mu. Kami mohon,
agar kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ya Bapa, perhatikanlah gerejamu yang tersebar di seluruh bumi. Sempurnakanlah umatmu dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus, Uskup kami Robertus, serta para imam, diakon, dan semua pelayan sabdamu. Ingatlah akan hamba-hambamu, Bapak Yosefus Adi Subrata dan Ibu Agnes Sugiatmi, yang telah Engkau panggil menghadap hadirat-Mu. Ketika dibaptis, saudara kami ini menjadi satu dengan Kristus. Mereka telah menjadi serupa dengan Dia dalam kematian. Semoga kini mereka menjadi serupa pula dengan Dia dalam kebangkitan. Ingatlah pula akan saudara dan saudari kami kaum beriman yang telah meninggal dunia dengan harapan akan bangkit lagi, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu. Terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kasihanilah kami semua, agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi, bersama Santa Maria Perawan dan Bunda Allah, bersama para rasul dan semua orang kudus dari masa ke masa yang hidupnya berkenan di hati-Mu. Semoga kami pun Engkau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaraan Kristus Yesus. Dengan pengantaran Kristus, bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Kita satukan seluruh doa-doa kita dengan menyanyikan lagu Bapa Kami. Semoga damai Tuhan kita Yesus Kristus senantiasa beserta kita sekarang dan selama. Damai Kristus.
Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, berilah kami damai. Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Kristus, Yesus pernah bersabda kepada kita semua, "Datanglah kepadaku, hai kalian semua yang letih lesu memikul beban berat kehidupan ini, maka aku akan memberikan rasa lega kepadamu." Berbahagialah kita semua yang diundang ke dalam meja perjamuannya. Ya Tuhan, saya tidak pantas Tuhan pada saya, tetapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh. Tubuh Kristus memberi kekuatan kepada kita semua. Amin.
Marilah kita berdoa. Ya Allah, sumber kehidupan seluruh alam ciptaan, kami bersyukur kepadamu atas semua rahmat yang telah kami terima selama peziarahan hidup ini. Kami percaya bahwa Engkau yang telah memulai pekerjaan yang baik pasti akan menyelesaikannya dengan sempurna. Aku akan menyertai kamu sampai akhir zaman, sabda Yesus. Terima kasih Engkau telah menyertai perjalanan hidup Bapak Yosefus Adisubrata dan Ibu Agnes Sugiatmi sejak awal hingga pada akhir hidupnya. Kami percaya dalam iman bahwa Engkau pasti memeluk mereka dalam istana surgawi. Dalam iman akan Yesus Kristus, kami yang hadir di sekitar altar ini dan yang berada di rumah dimanapun berada, mohon berkat untuk perjalanan hidup kami. Amin. Amin. Kita dengarkan pengumuman untuk malam ini sebelum berkat penutup. Saya mewakili keluarga besar dari Bapak Yosefus Adisubrata mengucapkan terima kasih kepada para bapak, ibu, romo, bruder, suster yang berkenan hadir mengikuti misa dan terutama mendoakan kedamaian abadi bagi saudara kami, orang tua kami, eyang kami, Bapak Adisubrata dan Ibu Agnes Sugiatmi. Setelah lagu penutup, ada sedikit persembahan dari keluarga besar Bapak Yosefus Adisubrata sebagai ungkapan syukur dan terima kasih. Mari para saudara, kita mempersiapkan hati kita mempersiapkan mendapatkan berkat dari Tuhan. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Diberkatilah kita semua yang hadir di sini, yang hadir dalam keluarga masing-masing, dimanapun berada, dalam komunitas. Semoga Tuhan senantiasa melindungi, membimbing, dan memberikan berkat yang melimpah kepada saudara sekalian dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara sekalian, dengan demikian perayaan untuk mendoakan arwah dari Bapak Yosefus Adisubrata dan Ibu Agnes Sugiatmi telah selesai. Syukur kepada Allah. Kita pergi, kita diutus. Amin.